Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang baik, yang cantik, dan hebat semua? Baik, hari ini kita akan membuka pelajaran dengan materi yang baru. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Andini dia Ariana. Oke, ada orangnya? Armelia Nabila Safitri, Atika Pertiwi, Aulia Akila, Ayuni, Depa, Ike, Windy. Baik, nampaknya semuanya hadir semua pada pertemuan hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali materi sebelumnya dan mengkaitkan dengan materi hari ini. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan si Ike. Pintar. Ya, materi kita sebelumnya berkenaan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Bahwa iklan itu adalah teks yang dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha organisasi, dan sebagainya. Sedangkan poster adalah plakat atau kata-kata gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Baik, pada hari ini kita juga akan masih mempelajari tentang teks, namun teks yang kita pelajari pada hari ini adalah teks eksposisi. Baik, anak-anak Bapak yang hebat-hebat, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menemukan struktur pembangun teks eksposisi. Yang kedua, menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan teks eksposisi adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang teks eksposisi ini, kalian diharapkan dapat pertama menemukan struktur pembangun teks eksposisi dengan benar, menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Kemudian materi kita pada hari ini adalah teks eksposisi, struktur pembangun teks eksposisi, serta ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Adapun metode kita adalah scientific dan discovery learning. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat, sebelum materi Bapak sampaikan, kita akan membagi kelompok untuk pembelajaran hari ini, yang mana kalian berjumlah 36 orang, maka Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat, oke, sudah dibagi ya kelompoknya. Selanjutnya Bapak sampaikan kepada kalian tentang materi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan struktur teks eksposisi adalah
pernyataan pendapat atau tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat, tesis sang penulis. Bagian ini juga disebut sebagai bagian pembuka. Kemudian argumentasi adalah bagian yang berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang adalah pendapat atau merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis. Kemudian unsur kebahasaan teks eksposisi, promina, pronomina atau kata ganti, pronomina persona atau ganti orang, pronomina non persona, kata leksikal, nomina, verba, adjektiva atau adverbia, dan konjungsi. Baik, siswa-siswa sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Iya, terima kasih si Dea. Nah, selanjutnya menyimpulkan isi teks eksposisi. Lalu bagaimana cara menyimpulkannya? Dengan langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi ini, dan ini adalah tugas kalian nanti secara berkelompok untuk membaca contoh yang menjadi tugas kalian nanti. Pertama, langkah-langkahnya adalah membaca secara utuh teks eksposisi tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua, menentukan butir-butir pokoknya, dan ketiga, merangkai butir-butir pokok teks eksposisi tersebut. Baik, di sini Bapak tayangkan ini gambar apa? Iya, rata-rata menjawab gambar lidah buaya. Baik, gambar lidah buaya inilah menjadi teks tugas untuk kalian nantinya. Namun sebelumnya silakan kalian membaca teks daripada manfaat lidah buaya berikut ini. Baik, semuanya sudah membaca teks daripada manfaat lidah buaya? Oke. Karena sudah dibaca, silakan kalian diskusikan tentang struktur teks eksposisi dan ciri-ciri kebahasaan pada teks yang berjudul manfaat lidah buaya tersebut. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 lagi. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik. Selanjutnya kelompok ke-6. Baik. Dari masing-masing pernyataan yang telah dipresentasikan mengenai struktur teks eksposisi dan ciri-ciri kebahasaannya tersebut, maka selanjutnya sama-sama kita akan melihat bagaimana sesungguhnya struktur teks eksposisi dalam teks yang berjudul manfaat lidah buaya tersebut. Pertama, tesis. Nah, pada bacaan tersebut yang mengandung tesis adalah sejak zaman dulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian pernyataan menyatakan argumentasi. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Lalu, apa saja manfaatnya? Pertama, bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka, luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. Kemudian yang kedua, lidah buaya juga dikenal sebagai bersifat anti-inflamasinya.
Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan gel lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari argumentasi. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Lalu di mana struktur penegasan ulangnya? Pada bacaan tersebut, penegasan ulang ditandai dengan sudah sangat jelas. Lidah buaya tidak hanya manfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakan untuk kita. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat, itu simpulan daripada analisis struktur teks eksposisi dan ciri-ciri kebahasaannya. Sampai di sini ada hambatan? Ada hal-hal lain yang belum mengerti atau dipahami? Baik, sudah paham semua anak-anak Bapak yang hebat-hebat. Untuk itu, untuk tugas kalian di rumah, silakan carilah contoh teks eksposisi di media massa dan media elektronik dan menuliskan analisis teks eksposisi berkaitan dengan struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi tersebut. Terakhir, Bapak ingin sampaikan kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan daripada pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini? Baik, ada? Iya, silakan si Maisyara Rashid. Iya, ya itu tadi kesimpulan dari Maisyara Rashid. Ada lagi? Baik, tidak ada. Bapak simpulkan bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan pendapat atau tesis, adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat tesis sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut dengan bagian pembuka. Kedua, argumentasi adalah bagian yang berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Penegasan ulang merupakan bagian berisi penegasan ulang pendapat sang penulis. Anak-anak Bapak yang hebat-hebat, kemudian unsur kebahasaan teks eksposisi memuat pronomina, pronomina persona, pronomina non persona, kata leksikal, dan konjungsi. Anak Bapak yang hebat-hebat, itu saja kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi kita tentang teks eksposisi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu, anak-anak sekalian, terakhir Bapak ingin menyampaikan sebuah pantun, buah durian dari kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.